kami bersyukur karena Engkaulah yang kami kagumi di dalam hidup kami. Dan bukan hanya itu, Engkaulah pujaan dan junjungan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Allah yang hidup seperti Engkau, Allah yang maha dahsyat, Allah yang transenden, yang melampaui semesta ini, tetapi juga Allah yang imanen, Allah yang Immanuel, Allah yang rela tinggal bersama kami. Bahkan Roh Kudus ada di dalam hati hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau di tengah-tengah kesibukan kami belajar dan mengajar, kami bersama-sama mempunyai waktu tenang teduh di hadapan Tuhan untuk belajar firman-Mu. Oleh karena itu berikanlah kami hati yang gentar dan takut akan Tuhan, agar hidup kami semakin diperbarui Tuhan, sehingga dengan demikian kami bertumbuh dan terus menjadi orang yang Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Namun sebelum membaca firman Tuhan, saya mau berterima kasih dulu kepada Waket 3 yang di Pak Ajan yang memberikan kesempatan, satu anugerah bagi saya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada petang hari ini. Adapun tema yang diberikan kepada saya adalah misi rekonsiliasi pelayanan lintas budaya berdasarkan kitab Yunus ya. Jadi satu kitab sekaligus. Kalau kita lihat kitab Yunus begitu ya, ini ada 4 pasal. Tadi saya coba menghitung kalau dibaca sekaligus begitu berapa menit, 10 menit. Tapi saya tidak akan mengajak kita membaca sebanyak 4 pasal sekaligus ya. Saya hanya akan mengajak kita untuk membaca apa yang saya sudah siapkan di screen, yakni kita membaca Yunus ya, diklik ya supaya kita sama-sama boleh membaca dari Alkitab kita maupun dari screen. Yunus pasal 1 ayat 5 dan setelah itu Yunus 1 ayat 9. Hanya 2 ayat saja ya, sesuai dengan yang ada di screen. Coba klik satu kali lagi yang satu ya, 8 sampai 9 gitu ya. Nah, sekarang kita baca ayat yang kelima dulu. Kita baca bersama-sama ya. Boleh memakai TB1 atau TB2. 1, 2, 3. Awak kapal menjerit takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Kemudian kita lanjutkan Yunus 1 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana kau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Sampai demikian jauh membaca firman Tuhan. Kita melihat bahwa kitab Yunus ini adalah satu kitab yang memuat kisah misionaris yang sangat menarik. Mengapa saya katakan menarik? Karena dari anak kecil sampai orang dewasa itu sangat tertarik kepada kisah Yunus ya, dengan ikan fenomenal ya, ikan besar yang menelan nabi ini gitu ya. Nah, kemudian pemeran utama dari misionaris ini adalah seorang tokoh yang sangat kontroversial di dalam pelayanan lintas budaya. Jelas-jelas Tuhan Allah mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe, tetapi dia melarikan diri ke Tarsis ya. Jadi dia kontroversial ya, dia melawan Allah, tidak taat kepada Allah. Nah, kalau kita yang pada saat ini semua dibentuk, ditempa, dijadikan hamba Tuhan di STT Jeffrey Jakarta ini, kita semua ini mempunyai tugas misionaris ataupun tugas seorang nabi, pemberita Injil. Dan tentu saja untuk memenuhi kualifikasi seorang pemberita Injil, seorang misionaris yang melayani dalam konteks lintas budaya, seharusnya kita ini adalah pribadi yang sudah mengalami 3 faktor rekonsiliasi terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita perhatikan
nama ya, kita perhatikan. Nama kitab ini ataupun nama pribadi ini, Yunus, itu artinya merpati. Tadi kami di ruang rapat sempat membahas sedikit ya tentang merpati ya. Burung merpati ini burung darah. Kalau digoreng enak sekali ya. Burung ini mempunyai spesialisasi tidak mempunyai empedu. Nah, itulah sebabnya saya pikir salah satu alasan kenapa Allah Roh Kudus mengambil lambang burung merpati itu sebagai simbol ataupun lambang kehadiran Roh Kudus ketika Yesus dibaptis, begitu ya. Karena apa? Karena merpati ini adalah burung yang sangat setia kepada pasangannya. Coba lihat abang-abang ya yang mempunyai mainan ya, mempunyai sepasang merpati, dia naik sepeda atau dia naik motor, dia membawa merpatinya jauh dari sarangnya atau jauh dari sangkarnya, lalu dia lemparkan dua-duanya, satu pasang merpati itu ya jauh berkilo-kilometer. Tetapi sebelum abangnya ini sampai kembali ke rumah ataupun di sangkar merpati, merpatinya udah sampai duluan dan tetap sepasangnya. Karena merpati ini setia, tidak pernah ingkar janji. Saya pernah menonton satu film yang pernah ditulis oleh Mira Way, ya, itu adalah seorang penulis novel di zaman saya masih remaja. Dia menulis novel merpati, tak pernah ingkar janji dan difilmkan ya. Nah, jadi mungkin yang seusia dengan saya pernah mendengar merpati tak pernah ingkar janji ini tercetus dari sifat merpati yang sedemikian luar biasa ini, dan nama Yunus adalah merpati. Nah, sifat merpati ini dijadikan oleh PBB sebagai lambang perdamaian dunia ya. Seperti yang kita lihat di sini, ada merpati yang mengepakkan sayapnya dan kemudian dengan paruhnya ini membawa daun zaitun muda. Dan kita tahu ini adalah peristiwa mengingat pada waktu Nuh juga ketika hendak mengetahui apakah laut sudah surut, bukan laut ya, banjirnya sudah surut, maka dia mengutus merpati ya. Sebelumnya dia mengutus gagak begitu. Oke, next slide, kita lihat di Perjanjian Lama merpati digunakan sebagai korban bakaran yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Itu bisa dibaca di dalam Imamat 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Lalu di Perjanjian Baru merpati juga muncul ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya ya. Istilah merpati ini muncul kembali ketika Yesus mengutus murid-muridnya. Dikatakan di dalam Matius 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, hendaknya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Nah, ini sangat menarik. Kita melihat ada kesinambungan bahwa burung merpati baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu digunakan dengan sangat baik sekali artinya ya. Next slide. Sesudah dibaptis, nah ini ya, ketika Yesus berumur 30 tahun, Yesus dibaptis, lalu Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Matius 3 ayat 16 ya. Injil-injil yang lain juga mencatat peristiwa seperti ini. Nah, jadi kita melihat bahwa dalam budaya Ibrani, arti nama seseorang itu melekat pada pribadinya. Saya pikir bukan hanya budaya Ibrani atau budaya Israel saja, tapi budaya Indonesia termasuk kita ya. Indonesia itu kan terdiri dari pulau-pulau. Saya dari Pulau Kalimantan, ada yang dari Pulau NTT ya, Pulau Nusa Tenggara Timur, ada yang dari Sumatera ya, Pulau Jawa. Itu nama ketika diberikan kepada kita oleh orang tua kita itu melekat arti. Sehingga harapan dan doa orang tua kita itu adalah agar nama itu terwujud nyata. Contohnya saya sendiri, kenapa namanya Ayah? Ayah itu adalah dengan saudaranya yang bernama Ana, penemu mata air. Itu muncul di kitab Kejadian 6 kali. Dan kalau ditilik dari bahasa Arab, ayah itu artinya tanda ataupun mukjizat. Jadi orang tua saya mengharapkan ya, saya ini menjadi seorang penikmat mukjizat ataupun orang yang senantiasa melihat mukjizat Allah nyata di dalam hidup ini. Dan ketika saya menyadari arti nama ini, saya bersyukur sekali karena saya mengalami banyak mukjizat ya. Waktu kecil saya sebenarnya pernah tenggelam, tetapi puji Tuhan hidup ya. Lalu saya pernah kecelakaan lalu lintas berkali-kali, puji Tuhan saya tidak cacat apa-apa, yang tetap hidup ya. Nah, dalam perjalanan waktu banyak sekali yang kena hal-hal yang
Bagi orang di luar sana mungkin itu bencana, tetapi selalu saya merasakan mukjizat dan mengalami mukjizat Tuhan. Nah, jadi arti nama itu mempunyai arti ya. Nama itu mempunyai arti yang melekat di pribadi. Contohnya Desem ya. Desem itu saya pernah tanya kakaknya ya. Saya bilang, Ongki, apa sih arti nama Desem? Terus Ongki mikir-mikir. Dia bilang begini, Desem itu lahir pada bulan Desember, Bu. Oh itu ya. Jadi Desem itu lahir pada bulan Desember. Itu adalah bulan Natal ya. Artinya bapaknya ini bukan kehilangan akal lagi untuk mencari nama saking banyaknya anak laki-laki begitu ya. Tetapi ingin memperingati Natal karena Natal adalah bulan kelahiran Mesias ya. Nah, kita harus mengambil dan mengartikan nama kita sebaik-baiknya. Tadi saya belum selesai ya dengan nama saya. Kalau nama Indonesia itu tadi artinya mukjizat. Kalau nama Mandarin yang Yenju itu artinya saya adalah mutiara yang sangat cemerlang. Wah, saya senang sekali ya. Mutiara itu kan mahal ya dan cemerlang lagi. Siapa yang tidak suka ya kan? Nah, selain mahal, cantik lagi begitu ya. Nah, jadi itu arti nama membuat kita yang menyandangnya ini menjadi apa? Menjadi bangga dan ingin seperti itu ya. Nah, di sini ada siapa lagi? Boas. Biasanya kalau sebut nama Boas pasti wah kayaknya lucu deh gitu. Tapi kalau dihidupin nama Boas itu adalah nenek moyang Mesias, itu nama besar ya. Di sini ada nama Timotius, nama besar, ada Paulus, nama besar, ada Rebeka ya ibu orang tua, nama besar karena Rebeka itu adalah Ribka ya. Nama ibu orang tua yang cantik sekali tadi saya bilang gitu ya. Nah, jadi semua orang di sini memiliki nama itu tentunya mempunyai arti. Nah, di sini kita melihat Yunus. Bahwa Yunus ini menyandang sifat seekor ya, bukan seorang ya. Sifat seekor merpati, yakni pribadi yang bisa dipercaya, setia karena merpati tidak pernah tukar pasangan, dia tidak punya empedu, tidak ada kepahitan. Dan harusnya Yunus ini menyenangkan hati Tuhan, tulus membawa hadirat Allah bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, namun kenyataannya kehadiran Yunus bukan sebagai merpati yang membawa damai, melainkan sebagai apa? Pembawa malapetaka ketika dia melarikan diri di kapal dan kapal diterjang oleh badai yang begitu besar ya. Ketika ia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Jadi cocoknya Yunus ini ketika dia tidak memerankan namanya sebagai Yunus, cocoknya dia diberi nama si gagak hitam yang jelek ya. Karena apa? Karena dia ini membawa malapetaka ya. Yunus pastinya merekonsiliasi antara nama dan pribadinya. Nah, sekarang saya mengajak kita semua kembali lagi untuk mengingat nama dan panggilan dan arti yang melekat di dalamnya pasti mempunyai arti yang begitu besar. Apalagi kita di sini semua adalah hamba Tuhan, pekabar Injil. Adakah kita merekonsiliasi antara nama dan pribadi kita? Ya, itu yang pertama ya. Ketika diutus untuk menjadi pelayan lintas budaya, harus merekonsiliasi antara nama dan pribadi, antara nama dan panggilan kita begitu. Yang kedua, mari kita lihat. Kita mesti merekonsiliasi antara jabatan dan fungsinya sebagai nabi. Nah, di perjanjian lama, nabi itu melekat jabatan dan fungsinya sekaligus. Sedangkan di perjanjian baru dan di saat kita sekarang ini tidak ada jabatan nabi lagi, tetapi yang ada itu adalah fungsi. Kita ini adalah nabi, tetapi secara fungsi karena tidak ada jabatan nabi lagi sekarang ya. Nah, sedangkan Yunus waktu itu dia mempunyai jabatan sekaligus fungsi adalah sebagai nabi. Begitu juga kita ya. Nah, nabi adalah kata benda dari kata kerja naba yang artinya berbicara bagi Tuhan. Jadi jubir ya, juru bicara Allah. Yunus adalah misionaris pertama, namun kenyataannya dia malah bungkam. Mulutnya berat dibuka untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan gambar yang saya tampilkan ini salahnya di mana? Coba. Ada yang bisa melihat salahnya di mana? Masa dia manjat ikan? Ya, nggak sempat manjat ikan, betul nggak ya? Yang ada adalah ketika dia dilempar karena tidak takut, ya dilempar ke laut, maka dia langsung ditelan oleh ikan besar. Bukan ikan paus ya.
Jadi jangan mengarang-arang ya, karena Alkitab mengatakan ikan besar, kita nggak tahu apa namanya ikan besar ya. Karena kalau kita menyesatkan seorang anak sekolah minggu, ingat ya, leher kita ini nanti diikatkan di batu kilangan dan dilemparkan ke laut juga ya. Jadi jangan menambah dan mengurangi firman Tuhan. Ikan besar, kita nggak tahu ikan apa itu ya. Yang jelas adalah dia masuk ke hotel Amis ya, karena ditelan, mana enak sih nginep 3 hari 3 malam, betul nggak ya? Itu hotel teramis yang ada di dalam perut ikan ya. Next slide kita lihat. Kita membaca bersama-sama Yunus 4 ayat 1 sampai 3 ya. Yunus 4 ayat 1 sampai 3. Mari kita membaca pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Yunus 4 ayat 1 sampai 3 ya. Tidak apa-apa deh saya baca karena saya pakai terjemahan 2 ya. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah hal itu telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Nah, ini adalah tumpahan dari kekesalan, kemarahan Yunus ketika dia selesai melayani. Ya, next slide ya. Kita melihat ketika dia selesai melayani, kan ceritanya runtutan ceritanya begini. Di pasal 1 Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan ya kan. Lalu dia naik kapal, seharusnya menuju ke Niniwe, dia melarikan diri ke Tarsus kan begitu. Nah, lalu datanglah ikan menelan dia. Nah, di bab 2 atau di pasal 2, doa Yunus dari perut ikan itu menyatakan dia bertobat ya, karena ngeri kali ya di dalam lautan, di dalam perut ikan lagi 3 hari 3 malam ya. Dia katakan ganggang laut itu melilit lehernya itu seperti sudah hampir mau mati kehabisan oksigen begitu ya. 3 hari 3 malam dia bertobat, ada doanya dia panjatkan di bab yang kedua ataupun pasal yang kedua. Nah, kemudian setelah itu Tuhan menyuruh ikan untuk memuntahkan Yunus di pantai. Nah, lalu yang ketiga, dia ini sepertinya belum bertobat sungguh-sungguh ya, walaupun dia sudah berdoa begitu. Karena masa ya, khotbahnya itu cuma sedikit sekali kalimatnya dan teriak-teriak nggak karu-karuan begitu ya. Ketika dia keluar dari perut ikan, lalu dia itu pasti masih dengan kesal begitu ya. Di pasal 3 ayat 4 dikatakan 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan. Cuma gitu doang khotbahnya ya. Udah selesai ya. Jadi ini adalah khotbah yang pokoknya udah marah, singkat, pokoknya beritanya juga bukan main. Sekali lagi, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan, atau di bumi hanguskan, atau ditunggak langgangkan begitu ya. Oke, next slide. Dan pada saat itu luar biasa kita melihat Alkitab mengatakan bahwa Niniwe langsung bertobat. Tetapi kita harus lihat dulu kenapa si Yunus ini kesal dan benci sekali kepada orang Niniwe. Nah, ternyata ada sejarahnya. Sejarahnya Niniwe itu adalah negeri yang sangat sadis dan sangat jahat. Jadi kalau ada orang yang perlu dihukum, caranya itu salah satunya adalah lidah ya. Nah, ada gambar lidah menjulur-julur begitu. Jadi mulut dimasukkan ke dalam lidah lalu dipelintir. Nah, mau praktek silahkan kalau berani ya. Jadi harus suruh orang yang pelintir, jangan diri sendiri. Kalau diri sendiri kan bisa sakit begitu ya kan. Nah, kalau mereka menghukum orang, masukkan tangan ke mulut orang lalu lidahnya dipelintir. Selain itu, lalu mereka menguliti kulit orang ya. Misalnya ada yang perlu dihukum. Jadi kalau Romawi kan dengan hukuman salib ya kan. Tetapi kalau Niniwe
dia menguliti ya 1 inci demi 1 inci kulit kita. Misalnya mulai dari tangan ya, dikulitin seinci demi 1 inci, dan orang itu tetap hidup ya, tetapi semua kulitnya ini terkelupas. Dan tahu nggak, setelah itu kulitnya bukan dijadikan dompet atau gimana gitu, tapi dibuang ya. Biasanya kan kulit bagus ya kalau dijadikan dompet atau tas gitu ya kan, apalagi tas kulit itu mahal, tapi ini tidak, biasanya dibuang. Kalau tidak dibuang itu ditempel, dijadikan wallpaper, dijadikan gambar di tembok kota ya, wallpaper di kota. Nah jadi bayangkan, ini orang Nineveh memang sangat keji sekali. Jadi makanya Yunus ini nggak suka, karena selain bangsa kafir juga kejam dan keji. Makanya ketika disuruh oleh Tuhan pergi, dia melawan begitu ya. Nah tetapi ini bukan berlaku untuk kita semua. Kita harus taat ya kan, kita jangan seperti Yunus ini ya. Nah sehingga ketika dia melihat bahwa orang ini sepertinya sangat jahat sekali dan tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan, itu bukan dalam bentuk harfiah, tetapi artinya dia tidak tahu apa-apa tentang kebenaran begitu ya, itu maksudnya. Nah jadi akhirnya singkat cerita, setelah mendengarkan Yunus berkhotbah, maka bertobatlah seluruh penduduk 120.000 orang, besar sekali jumlahnya, 120.000 orang, besar sekali jumlahnya. Dan raja pun akhirnya pergi untuk apa? Istilahnya duduk di dalam abu ya. Kalau orang sudah duduk di dalam abu, itu artinya tanda berkabung yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Dan kemudian mereka bertobatnya bukan hanya manusia yang berpuasa dan berdoa, tetapi ternak-ternaknya. Nah kita di Indonesia ada yang pelihara ternak ya, ada nggak yang ternaknya pernah disuruh puasa? Enggak ya. Ini religius sekali ya, religius sekali, sangat soleha ya, sangat soleh ya. Jadi ketika belum bertobat sangat keji, tetapi begitu bertobat, rajanya turun tahta dan berguling-gulingan di dalam debu dan abu, dan seluruh rakyatnya bertobat, dan juga ternaknya tidak makan dan tidak minum. Ini dahsyat dan tidak pernah terjadi di seluruh dunia. Waktu kita membandingkan dengan kitab Ester, Ester juga memaklumkan seluruh bangsa berdoa puasa tentunya, tetapi hewan tidak perlu, ya kan? Hewan kan tidak dikatakan berpuasa waktu itu. Tetapi Niniwe kita melihat disuruh berpuasa oleh rajanya, dan Tuhan mengampuni mereka. Mereka tidak jadi dibinasakan. Oke, kita melihat hal yang berikutnya. Nah, inilah ketika penduduk Niniwe bertobat, Allah serta-merta menerima mereka. Hal ini menyebabkan seorang nabi yang bernama Yunus keberatan dengan kemurahan dan tindakan pengampunan Allah. Yunus sangat jengkel ya. Dia tidak saja jengkel setengah mati, saudara, tetapi jengkel sampai mau mati. Berkali-kali dikatakan lebih baik aku mati saja. Lebih dari 1 kali kalau kita hitung ya, dia bilang lebih baik aku mati saja. Karena apa? Dia kesal sekali melihat pertobatan orang Niniwe. Nah inilah yang kontroversialnya di sini. Seharusnya sebagai nabi dia senang dong. Ada 1 orang bertobat, aja kita senang, kita rayakan begitu ya. Ada 1 orang bertobat ya, seluruh surga bersorak-sorai kan begitu ya. Ini 120.000 orang, 120.000 orang bertobat, tetapi dia marah sampai mau mati. Nah di sini ya kita lihat Yunus ini adalah seorang yang kontroversial. Jadi dia perlu merekonsiliasi antara jabatan dan fungsinya sebagai nabi. Nah sekarang coba kita periksa diri kita masing-masing. Jabatan kita di sini mungkin ada yang sebagai, ya ada beberapa yang tadi mengajak saya berdoa itu namanya adalah majelis kapel. Nah itu jabatan. Fungsinya sebagai apa? Pemberita Injil juga, sama seperti saya, sama seperti kita di sini, sama seperti Gembala Sidang, sama seperti siapa lagi? Pendeta penginjil, sama ya fungsinya. Nah jabatannya mungkin ada yang sebagai missionaries, ada yang sebagai gembala, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai dosen dan sebagainya. Nah jadi di sini kita melihat tokoh kontroversial ada di sini. Dia mesti ketika melayani harus merekonsiliasi antara jabatan dan fungsinya. Yang ketiga kita mau melihat. Yang ketiga, kita perlu merekonsiliasi antara teologi dan kenyataan hidup ataupun praktisnya ya. Antara teologi dan praktek hidup kita. Nah, Yunus yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Yunus ini mengenal Allah yang benar, dikatakan tadi ya.
Dia mengatakan Allah pencipta langit dan bumi, menguasai langit dan bumi. Yunus memiliki agama dan teologi yang benar, yang sejati. Sedangkan para awak kapal ini adalah pemeluk politeisme. Mereka ini memiliki Allah yang berbeda-beda. Makanya ketika badai mengamuk di kapal, mereka itu berdoa menurut agamanya masing-masing. Kemudian mempunyai inisiatif untuk menggayung, mempunyai inisiatif untuk melempar barang supaya kapal menjadi ringan. Ya, next slide. Lalu kita melihat praktek keagamaan Yunus bagaimana? Berbanding terbalik. Yunus bukannya berdoa dan memohon, Tuhan, saya bersalah, jangan timpakan kesalahan kepada mereka. Enggak, dia pergi ke buritan kapal. Itu bagian kapal deck yang paling bawah. Dia tidur nyenyak, tidur pulas di situ ya. Ini luar biasa orang ini ya. Yang lain sibuk luar biasa, sedangkan dia santai sampai tidurnya luar biasa ya. Yang berikutnya lagi kita lihat. Ya, para awak kapal ya begitu tahu bahwa mereka itu bersalah karena Yunus akhirnya mencampakkan sumber malapetaka ini, yakni Yunus, ke laut ya. Dan berikutnya adalah, dan kita melihat bandingkan sikap Yunus yang tidak rela pergi ke Niniwe berpenduduk 120.000 jiwa, sementara awak kapal semuanya menginginkan keselamatannya. Semua ini berbanding terbalik. Next slide. Kita melihat dari kisah ini, kita perlu merekonsiliasi antara teologi dengan kehidupan praktis kita. Harus relevan, harus sejajar begitu. Jangan berbanding terbalik. Yang berikutnya lagi, misi rekonsiliasi pelayanan lintas budaya berdasarkan kitab Yunus mengajarkan pesan moral. Yang pertama, pelayanan adalah anugerah Allah. Yang kedua adalah pelayanan turut membentuk formasi kerohanian kita. Yang ketiga, pelayanan harus disertai dengan ketaatan. Dan yang terakhir, kita lihat next slide. Ya, agar kisah Yunus tidak terulang ya. Pasti tidak terulang, tetapi kita bisa saja menjadi Yunus masa kini walaupun namanya bukan Yunus. Nah, tetapi akan ada penghukuman kalau kita tidak taat. Maka ketika pelayanan kita perlu melakukan tiga rekonsiliasi ini ya. Mari kita baca bersama-sama sebagai penutup ya, supaya kita ingat. Marilah kita melayani Tuhan dengan terlebih dahulu melakukan tiga rekonsiliasi ini. Yang pertama, 1, 2, 3, merekonsiliasi antara nama dan pribadi, merekonsiliasi antara jabatan dan fungsi nabi, merekonsiliasi antara teologi dan kehidupan nyata. Mari kita berdoa dan minta kesediaan Bapak Nusli Yawa memimpin kita dalam doa. Sabda Tuhan sudah kami dengarkan dengan jelas Bapa dalam surga. Kiranya Tuhan membantu kami menerjemahkan kebenaran ini dalam panggilan kami yang sudah Tuhan pundakkan bagi kami masing-masing. Kami sangat sadar bahwa pengalaman dari Yunus untuk lari dari panggilan Tuhan, tetapi dengan berat Tuhan karena pekerjaan Roh Allah dalam hidupnya yang menyebabkan dia berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Bantulah kami jika Tuhan menemukan kami salah jalan, dan kami terfokus untuk berbalik kepada Allah yang adalah yang memanggil kami dalam panggilan kudus. Mohon berkat bagi hamba-Mu Dr. Ayah Susanti yang sudah membantu mencerahkan kebenaran bahkan prinsip-prinsip yang sangat praktis. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu. Berkati semua kami yang sudah mendengar, siapapun di antara kami yang hadir pada sore ini, yang hadir secara langsung dan yang tidak langsung melalui ruang Zoom masing-masing. Kami berdoa Tuhan memberkati. Apapun jabatan kami, Tuhan jamah kami supaya kami benar-benar menerjemahkan sabda ini dalam hidup dan pengabdian kami kepada Tuhan. Terpujilah nama Allah kami, pribadi yang sayang dengan kami. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada WM. Shalom. Selamat sore. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini karena kita menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita.